Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini kita kembali akan membahas tentang hikmah sholat 5 waktu. Salah satu dari hikmah sholat 5 waktu itu adalah mengingatkan kita akan jasa kedua orang tua kita. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, baik ketika orang tua kita masih hidup ataupun ketika orang tua kita telah meninggal dunia. Bagaimana hubungannya antara sholat dengan berbakti kepada kedua orang tua, atau kita mengenang jasa kedua orang tua? Jadi hubungannya sangat erat sekali, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bahwa di dalam sholat itu ada 4 gerakan utama. Ada berdiri, kemudian ada ruku, ada sujud, ada duduk. Di mana berdiri itu adalah melambangkan sifat api yang selalu lidahnya menyala ke atas. Kemudian yang ruku itu adalah melambangkan sifat angin yang selalu bertiup mendatar. Nah, kemudian untuk sujud itu menggambarkan sifat air yang selalu ke tempat yang lebih rendah. Nah, kemudian duduk adalah menggambarkan sifat tanah yang dia tidak bergerak kemana-mana. Nah, maka dengan demikian keempat gerakan di dalam sholat ini adalah berbanding lurus dengan asal muasal ciptaan kita, yaitu dari unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Nah, maka untuk itu kita akan mengkaitkan bahwa sholat itu mengingatkan proses kejadian kita. Kita diciptakan Allah tidak kun fayakun, langsung jadi. Tetapi kita diciptakan Allah itu melalui proses kedua orang tua kita. Maka proses ini adalah wajib kita berterima kasih. Karena tanpa proses ini, maka kita tidak akan pernah lahir ke dunia. Maka inilah hukum sebab akibat, yaitu ada sebab, ada akibat. Ada kita ini adalah sebagai akibat dari proses melalui kedua orang tua kita. Maka kita lihat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14, Allah menerangkan tentang proses kejadian fisik kita ini. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menjadikan manusia itu dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati tanah itu menjadi sperma, yang kemudian sperma itu tersimpan di dalam dinding rahim yang sangat kokoh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya di dalam ayat yang ke-14 dari surah Al-Mu'minun itu. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan air itu menjadi darah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan berfirman, fa khalaqnal 'alaqah mudghah. Kemudian kami jadikan alaqah itu menjadi mudghah, menjadi daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhamah. Kemudian kami jadikan daging itu menjadi tulang. Fa kasawnal 'idhama lahma. Kemudian daging itu kami bungkus kembali dengan tulang, itu kami bungkus kembali dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Baru manusia ini menjadi makhluk yang lain, dengan rupa lain, yang tidak lagi kelihatan darah, kelihatan daging, kelihatan tulang, tetapi dia sudah menjadi ciptaan yang sempurna. Nah, maka untuk itu ini punya kaitan erat dengan Bapak. Sebelum kita berada di dalam kandungan ibu, dalam rahim ibu, itu prosesnya kita lama di dalam sulbi Bapak. Dari sejak akil baliknya Bapak sampai proses menikah dengan ibu kita, maka kita tersimpan di dalam rahim Bapak. Kalau umpamanya Bapak kita itu usia baliknya taruhlah 15 tahun.
Kemudian menikahnya sampai usia 25 tahun. Berarti kita tersimpan di dalam sulbinya bapak itu sekitar 10 tahun. Baru setelah itu kita ditransfer, disalurkan kepada ibu kita, ada di dalam dinding rahim. Berarti jasa pertama itu adalah terbentuk, terlahir dari bapak kita. Setelah itu air itu diproses, dia berubah menjadi darah. Kemudian berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang belulang. Nah, maka ketika kita sujud, maka di sana tergambar jelas tentang jasa bapak kita yang telah menyimpan asal muasal kita berupa air. Kemudian ketika kita berdiri, tergambar jelas akan jasa ibu kita yang telah menyimpan perubahan air itu menjadi darah. Darah itu adalah punya sifat api, yaitu panas. Maka kalau hubungannya dengan sholat, darah itu adalah sama dengan berdirinya sholat, karena dia membawa sifat api. Kemudian ketika kita ruku, maka dia membawa sifat angin. Sifat angin itu adalah ketika proses kita menjadi tulang belulang, itu berada pada kandungan ibu. Kenapa tulang belulang itu identik dengan angin? Karena dia sama-sama kering. Jadi tulang itu kering, angin ini adalah menggambarkan kekeringan. Maka dia punya sifat yang sama. Secara eksplisit disebutkan bahwa angin dan tulang ini punya satu titik temu, yaitu sifat kering. Maka ketika kita ruku, kita teringat betul akan jasa ibu kita yang telah melindungi kita, yang telah memelihara kita dalam kandungan itu berupa tulang belulang. Kemudian ketika kita duduk sholat itu mengingatkan kita akan jasa ibu ketika kita menjadi daging, proses dari darah berubah menjadi daging. Kenapa? Karena daging itu identik dengan tanah. Maka 4 unsur itu berada pada 1 pada proses bapak, 3 itu berada pada proses ibu. Baru kita summa ansha'na khalqan akhar, baru dijadikan makhluk yang sempurna setelah tulang itu dibungkus dengan daging. Maka itulah salah satu hikmah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan ketika seorang sahabat datang menghadap ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Maka ditunjukkan ibumu. Lalu kepada siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu kepada siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian baru kepada siapa ya Rasulullah? Bapakmu. Jadi ibu, 3 kali baru bapak. Ini maknanya bukan berarti baktinya kita kepada ibu itu lebih daripada kepada bapak. Ini menunjukkan kepada proses yang lebih banyak berperan. Proses itu 3 proses berada pada ibu, kemudian 1 proses berada pada bapak. 3 proses itu adalah darah, daging, dan tulang itu berada di air ibu. Kemudian bapak itu adalah dari sperma berupa air. Itu ditransfer, diproses oleh ibu selama 3 proses. Maka seakan-akan secara lahiriahnya bahwa jasa ibu itu adalah lebih besar daripada jasa bapak kita. Padahal tidak demikian. Jasa bapak ini telah menyimpan kita itu ada yang sekitar 10 tahun. Kalau baliknya di usia 15 tahun, kemudian menikahnya di usia 25 tahun. Tapi kalau menikahnya di usia 40 tahun, usia 50 tahun kan lebih lama tersimpan kita di bapak. Tetapi yang kelihatan itu adalah yang digambarkan wahnan ala wahnin, yang menyimpannya itu terasa lelahnya itu ada pada ibu. Karena kalau tersimpan di sulbi bapak ini tidak terasa bebannya. Tetapi begitu dia tersimpan di ibu, walaupun waktunya kurang dari setahun, yaitu sekitar 9 bulan. Itu digambarkan oleh Al-Quran itu wahnan ala wahnin. Ibumu yang telah mengandungmu dalam kelelahan di atas kelelahan. Karena dia prosesnya semakin membesar sampai 9 bulan. Nah, itu luar biasa pengorbanan ibu. Maka disebutkan oleh Rasul, proses yang paling berat itu adalah ibumu.
pada ibumu, dan satu adalah proses sangat berat itu ada pada bapak. Sehingga ibumu 3 kali baru bapak. Karena di dalam gerakan sholat itu tergambar bahwa 4 gerakan sholat itu 3 berada pada proses ibu dan 1 berada pada proses bapak. Berdirinya sholat itu ada pada proses ibu, yaitu darah. Darah yang mengandung unsur panas sama dengan api. Kemudian pada proses ruku itu berada pada ibu, yaitu proses tulang. Kejadian kita dari tulang belulang sehingga ada pada ibu. Kemudian kalau proses sujud itu ada pada bapak karena itu adalah proses saya. Kemudian proses duduk daging ada pada ibu. Nah, sehingga dengan demikian ketika kita mengetahui asal muasal kita dihubungkan dengan sholat, maka sholat itu mengingatkan, seakan-akan sholat itu mengingatkan, wahai anak manusia, wahai anak Adam, kau bisa seperti ini, kau bisa menjadi pegawai, kau bisa menjadi kiai, kau bisa menjadi ustadz, kau bisa menjadi orang kaya, kau bisa menjadi orang yang terkenal, kau bisa punya rumah, kau bisa punya mobil, punya tanah. Itu kau ingat, diingatkan oleh sholat itu. Bahwa kau bisa begini bukan karena dirimu sendiri. Ada 4 proses yang telah menempahmu. Itu kesusahan di atas kesusahan. Ada proses bapakmu, kemudian 3 proses ibumu. Proses bapakmu adalah asal muasalmu dari air, kemudian proses ibumu berubah menjadi darah, proses ibumu berubah menjadi daging, proses ibumu adalah berubah menjadi tulang, dibungkus dengan tulang itu oleh daging kembali, kemudian disempurnakan menjadi 9 bulan 10 hari. Nah, untuk itu begitu kita sholat itu diingatkan oleh Allah, jangan lupa kau berbakti kepadaku, tapi kalau kau tidak berbakti kepada kedua orang tuamu, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu kata Rasulullah berada pada keridhaan orang tua kepada engkau, dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang tua kepada engkau. Maksudnya bahwa Allah tidak akan menerima kebaktian kita kepadanya tanpa kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena prosesnya itu berada pada orang tua, memang ciptaan kita itu dari Allah, tetapi proses ini adalah sesuatu yang harus kita hargai, yang harus kita berterima kasih. Tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang telah berjasa kepadanya. Nah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan sekilas tentang hubungan antara sholat dengan jasa kedua orang tua kita, dan hubungan sholat yang mengingatkan kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah meridhoi kita, tidak akan pernah mencintai kita, kecuali dengan satu syarat, kita adalah mencintai dan menghormati, berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.